Halo guys, kembali lagi dengan gua Rockman di channel gua Rockman Live. Jadi kebetulan gua saat ini barusan banget pulang kantor. Kondisinya udah capek, terus lapar, cari makan udah pada tutup semua. Biasanya sih jam-jam segini tuh yang jual nasi goreng itu masih pada buka, tapi nggak tahu kenapa kok ini tadi pas gua pulang kerja udah pada tutup. Akhirnya mau nggak mau gua mampir ke minimarket dulu, dan alhasil gua beli ginian. Karena ketika gua ke minimarket, yang gua lihat ini sih yang jadi point of view yang pertama gitu. Jadi gua ambil aja ini. Terus gua pulang bikin teh, karena sekarang malam-malam, bikin teh sambil nunggu air. Ini sekalian bikin teh buat nyeduh ini. Gua beli 3 sih ini tadi, beli 3. Tapi kemungkinan yang mau gua makan dulu yang ini, karena gua penasaran sama yang namanya kimchi. Selama ini belum pernah makan yang namanya kimchi asli. Dan ini kalau gua baca sih, karena mereknya Nongshim, gua nggak di endorse ya ini, cuman karena gua kepengen tahu rasanya kimchi, karena belum pernah makan kimchi yang bener-bener kimchi. Jadi gua mau coba review makanan ini. Ini bentuknya mie sih, mereknya Nongshim. Dan ini kalau gua baca di produksinya itu produksi asli Korea gitu, cuman diimpor ke Indonesia sama importir. Untuk harganya sendiri ini sekitar harga 8.000 sampai 10.000 lah. Gua nggak tahu jelasnya berapa tadi karena nggak gua cek juga. Oke, langsung aja gua ambil air panasnya dulu ya. Oke, air panasnya gua taruh di wadah ini aja karena gua nggak punya ceret, dan ceret gua jelek. Jadi kalau semua mau masuk frame sini nanti malah bikin jelek. Jadi langsung aja gua buka. Jadi ketika dibuka itu isinya garpu plastik yang tipe folded gini ya, yang bisa di folded gini. 1, ini bumbunya soap base, karena ini kimchi jadi soap base ya, basicnya soap. Ini flake, jadi isinya kemungkinan kayak sayur-sayurannya gitu ya. Gue juga nggak tahu, nanti kita buka aja. Isinya sama sih kayak mie lokalan Indonesia biasa gitu. Langsung aja coba kita seduh. Airnya nggak perlu banyak-banyak ya, cukup sampai ini kan mie-nya sampai segini aja. Itu dikasih air sampai segitu juga aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti daripada bumbunya ini nggak terasa. Oke, jadi sambil nunggu ini matang bentar, gua nikmatin teh dulu ya. Oh ya, gua mau sedikit cerita. Akhir-akhir ini kita perlu waspada ya, karena di daerah gua itu lagi marak pencurian motor, pencurian barang-barang, kriminalisme semakin tinggi. Tadi aja di daerah tempat gua kerja itu ada info bahwa ada orang yang kena begal gitu. Tadi sih habis sholat tarawih gitu, katanya kena begal gitu di daerah tempat gua kerja gitu. Terus
kebetulan teman kerja gua juga habis kehilangan 2 motor di rumah pas kebarengan. Itu setelah sholat subuh hilang 2 motor langsung sekaligus punya teman gua. Ya, apalagi sekarang kan mau lebaran gitu, terus kondisi ekonomi juga nggak stabil, terus lagi musim pandemi juga, jadi kita harus lebih waspada aja. Ketika kita dimanapun kita harus waspada, jaga kondisi, jaga kesehatan, itu yang penting. Terus kalau semua di tempat-tempat tinggal kita itu ditingkatkan kewaspadaannya, ditingkatkan keamanannya. Salah satu contohnya dengan cara penutupan portal, jadi dibikin one gate system. Itu menurut saya sih jadi lebih aman, karena satu pintu jadi meminimalisir banyaknya orang yang berlalu lalang gitu, dan itu lebih gampang juga buat ngontrolnya gitu. Mungkin udah ya. Kita coba masukin ini. Bumbunya. Jadi bumbunya itu kayak serbuk sambal gitu ya, kayak serbuk cabai gitu, kayak serbuk cabai kurang besar. Gak tahu sih ini gue nggak tahu ini rasanya kayak gimana, entah itu pedas, entah itu kayak gimana. Soalnya gue itu kalau semua terlalu pedas juga nggak kuat perutnya, udah sering banget gitu, karena kebanyakan makan pedas-pedas jadi nggak kuat perutnya. Kalau mulutnya gitu sih kuat-kuat aja. Kalau dari baunya sih emang ini kayak serbuk cabai gitu ya, ada rasa jahe-jahenya. Kalau di bau itu kayak ada jahe-jahenya gitu. Gua sisihin dulu. Jadi ini bener-bener kayak apa ya, dedaunannya gitu buat pelengkapnya sih. Oh ya, gue juga penasaran ini, karena kalau dibanding yang mie cup kayak gini yang produk lokal, ini sih menurut gue harganya lumayan lebih mahal. Nggak tahu itu worth it atau enggak dengan harga segini, dengan rasanya seperti apa juga nggak tahu, karena ini itu sama kayak mie biasa gitu. Cuman menurut gue yang bikin mahal itu karena ini diimpor dari Korea langsung gitu. Beda kan sama kayak yang produk lokal. Kalau menurut gue yang produk lokal itu juga nggak kalah rasanya, harusnya nggak kalah, karena kualitasnya juga udah diekspor gitu. Nah, ini udah matang, jadi minyak kayak gini. Gue juga penasaran sih rasanya kayak gimana. Langsung aja ya gue cobain. Gini nih resikonya kalau semua orang kayak gue yang berkacamata, jadi ketika makan di cup gini kondisi panas, itu langsung kacamatanya itu langsung ngembun gitu, ketutup kabut gitu. Rasanya sih nggak beda jauh ya sama makanan mie cup yang lokal gitu ya, yang lokal punya Indonesia gitu.
rasanya hampir mirip kayak apa ya, kayak rasa-rasa kare-kare gitu, kare-kare spesial gitu. Cuman yang bikin beda itu tekstur mie-nya itu lebih kenyal daripada mie yang gua tahu. Dan karena dalam penyajiannya itu juga nggak disediain sendok, jadi kemungkinan emang kalau semua memakan mie cup yang kayak gini, mie apa kemasan cup gini, itu mungkin untuk yang kuah itu mungkin emang harusnya langsung di gini ya, kayak minum gitu ya, kalau minum kuahnya atau mau ngambil kuahnya gitu ya. Jadi kayak apa ya, emang rasanya hampir sama kayak mie lokal, bener dah rasanya kayak gitu, dengan harga yang lebih mahal, tapi rasanya sih nggak ada yang perbedaan signifikan gitu dengan mie lokal gitu. Cuman rasanya kayak emang agak acid gitu, agak kecut, ada kecut-kecutnya gitu, terus seger, terus apa ya, nggak pedes, ini ternyata nggak pedes. Gua kira kan pedes karena bumbunya itu merah kayak bubuk cabai gitu, tapi ternyata nggak pedes, sama sekali nggak pedes. Terus ini udah ada lisensi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, jadi halal, dipastikan produk ini halal, karena produk yang masuk Indonesia khususnya produk makanan itu harus ada label MUI-nya gitu, label halalnya. Gue lanjut makan dulu ya. Menurut gue yang gue rasain ini tuh rasanya itu acid, lebih ke apa ya, asam manis gitu loh, asam manis asin gitu. Jadi rasanya kayak ya kayak mie kari spesial gitu, mie kari spesial buatan lokal gitu. Rasanya seperti itu sih, nggak beda jauh. Tapi kalau menurut gue untuk harga yang relatif lebih mahal dibanding yang lokal, meskipun mahalnya nggak yang mahal banget gitu ya, cuman ada selisih sih. Gua sih bisa rekomen mending yang kalian suka aja, nggak harus mie yang ini sih. Ini cuman karena ada tulisannya ini kimchi gitu, jadi gua tadi penasaran kepingin nge-review mie ini gitu. Untuk berat bersihnya ini cuma 70 gram. 70 gram itu hampir sama kayak mie instan yang plastikan biasa itu. Kalau diseduh ya segitu, 70 gram, 72 gram gitu. Jadi ukurannya segitu sih. Jadi tadi gua beli 3, cuman kemungkinan ini buat besok-besok. Jadi kalau semua besok-besok ada waktu lagi bakal gua review. Untuk yang ini rasa ramyun, terus yang ini samyang. Ini samyang. Gua juga belum pernah nyobain samyang yang asli itu seperti apa, ramyun yang asli seperti apa, kimchi yang asli itu seperti apa, nggak pernah tahu. Yang gua tahu ya ini, makanya gua penasaran nyoba, makanya
gimana sih rasanya. Nanti kalau semua ada kesempatan gua nyoba yang asli bakal gua ceritain, dan bakal gua review juga gimana rasa kimchi yang asli, samyang yang asli yang itu kayak gimana, terus ramyun yang asli itu yang kayak gimana. Jadi udah habis ya, lumayan lah kalau semua cuman buat ganjel perut ya malam-malam lapar, biar nggak terlalu lapar gitu. Kalian beli mie kemasan kayak gini, mie cup gini, itu gampang banget, tinggal seduh gitu terus dimakan. Cuman kalau semua kalian kepengennya kenyang, kayaknya gua nggak rekomen sih, karena gua sekarang pun masih ngerasa masih lapar gitu, maksudnya cuman keganjel sedikit gitu, jadi nggak mengenyangkan gitu loh, cuman cukup untuk ganjel sampai besok pagi gitu, besok pagi sarapan gitu. Jadi mungkin itu dulu sih review dari gua tentang kimchi kemasan kayak gini, yang bentuknya itu mie kemasan cup kayak gini, dengan harga range antara 8.000 sampai 10.000, dengan berat bersih 70 gram. Menurut gua sih masih worth it, karena nggak beda jauh juga dengan yang produk lokal. Cuman kalau semua dari segi rasa juga nggak ada yang spesial sebenarnya dari produk ini gitu. Cuman ya bukan yang nggak enak, tapi juga bukan yang enak banget gitu, enggak. Tapi menurut gua sih itu, kalau semua kalian kepengen ngerasain sendiri, bolehlah dicoba gitu. Kalau semua kalian ada yang kepengen kalian gua review gitu, apapun itu, tulis di kolom komentar. Nanti kalau semua itu memungkinkan, bakal gua review gitu. Oh ya, ini ada tulisannya do not microwave, jadi emang bener-bener cuman diseduh aja ya, jangan dimasukin ke microwave ya, karena ini kemasannya itu cuman dari foam gitu, jadi nggak kuat kalau semua kalian masukin ke microwave. Oke, sekian dulu review gua tentang kimchi kemasan dalam bentuk mie di kemasan cup kayak gini. Mungkin itu aja. Kalau semua ada yang pengen kalian tanyakan, tulis di kolom komentar. Oke? Ketemu lagi dengan gua di video-video selanjutnya.